Namaku Ayunda. Aku seorang mahasiswi baru di salah satu universitas di daerah Cimbeleut. Aku bukan orang Bandung. Di Bandung, aku kos di Cimbeleut. Dibanding dengan kosan teman-temanku, kosanku termasuk yang paling jauh. Tapi apa boleh buat? Aku tidak punya waktu lagi untuk mencari kosan lain yang sesuai keinginanku. Jadi, mau tidak mau aku pun kos di sana. Kosanku memiliki 10 kamar dan 2 kamar mandi. Namun kosan ini hanya ditinggali 4 orang saja, termasuk aku. Jadi masih banyak kamar kosong. Ibu kosnya sendiri tidak tinggal di sini. Dia punya rumah sendiri dan hanya hari tertentu saja dia datang untuk memeriksa. Suasana kosan menurutku cukup seram. Ada beberapa pohon besar di sekelilingnya. Kebayang, kalau malam-malam mau ke toilet, untungnya kamarku memiliki kamar mandi dalam. Aku berpikir aku sangat beruntung, tapi ternyata tidak seperti itu. Malam itu merupakan malam pertama aku menempati kosan baru. Kamarku sudah tertata rapi. Aku ingin membuat kamarku senyaman mungkin agar bisa konsentrasi saat belajar. Suara pintu kamarku ada yang mengetuk dari luar. Ketika aku membuka pintu, terlihat seorang wanita dengan kardigan merah mengajakku berkenalan. Badannya sangat wangi seperti wangi bunga melati. Setelah mengobrol lama, akhirnya aku tahu namanya Indri. Suaranya agak sedikit serak. Saat aku tanya apa dia sakit, dia menjelaskan kalau suaranya seperti itu sejak dia bangun dari koma selama 6 bulan. Lebih dalam lagi, aku tanya kenapa dia bisa koma. Katanya dia diguna-guna karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Dari situ pandanganku tentang Indri mulai berubah. Aku jadi agak sedikit canggung dan takut. Dia menatapku sambil terus bercerita kalau kosan ini rawan. Semua ceritanya hanya membuatku semakin takut, terutama terhadap dirinya. Pantas saja banyak orang yang tidak suka dengan dia. Ngomongnya aja kayak gini. Tiba-tiba dia menghentikan obrolannya karena ingin ke toilet. Aku mempersilakannya. Aku teringat piring dan gelas yang baru saja aku cuci dan belum kusimpan kembali. Indri, aku ke dapur dulu ya untuk menyimpan gelas sama piring, ucapku sedikit berteriak. Aku pun keluar kamar dan menuju dapur yang berada tepat di belakang kamarku. Terdengar suara Indri yang sedang bersenandung lalu menyiram kamar mandi. Saat aku kembali ke kamar, Indri sudah tidak ada. Kemana tuh anak? Pikirku sambil melihat-lihat keluar kamar. Tanpa mempedulikannya lagi, aku pun tidur. Kamis ini hari keempat aku berada di kosan. Azan maghrib terdengar. Aku pun segera mengambil air wudhu dan menjalankan sholat maghrib. Namun belum sempat aku sholat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Setelah aku buka, ternyata itu Indri. Dia terlihat menangis terseduh-seduh. Aku segera menyuruhnya masuk. Indri tak henti-hentinya menangis. Aku pun bingung dan menanyakan apa yang membuatnya menangis begitu terseduh-seduh. Dia hanya bilang sakit hati. Gak ada yang nolongin saya. Aku berusaha menenangkannya meskipun sebenarnya agak sedikit risih. Sebentar ya Indri, aku sholat dulu. Namun yang terjadi, Indri tiba-tiba memelukku sangat erat sambil terus menangis. Indri mulai berkata-kata tidak jelas, seperti ngomong sendiri. Aku mulai ketakutan, ada yang tidak aku tahu tentang orang ini. Mungkin dia gila? Aku membawanya keluar dan mengatakan kalau aku ada tugas yang harus segera dikerjakan. Maaf ya Indri, kamu bikin aku gak nyaman. Lagian aku ada tugas penting buat dikumpulin besok. Indri menatapku tajam. Cengkramannya mulai melemah dan dia pun melepaskanku. Indri pun mundur perlahan. Aku berhasil mengusirnya. Sepertinya dia tidak terima aku usir, tapi mau bagaimana lagi? Keberadaannya membuatku tidak nyaman. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Waktu semakin malam, aku sebenarnya masih kepikiran Indri tadi.
Aku bersantai sambil menonton TV. Tapi tak lama kemudian listrik mati. Apa-apaan nih mati lampu, ucapku. Ya udahlah tidur saja. Aku memeluk guling dan mulai memejamkan mata. Tiba-tiba aku mendengar ada suara air di kamar mandi. Seperti ada seseorang di balik pintu kamar mandiku yang tertutup tidak rapat itu. Aku menengok ke arah kamar mandi, aku melihat seperti ada bayangan seseorang di dalam sana. Jantungku berdetak lebih cepat. Keringat dingin mengucur dari dahiku, aku membaca doa-doa yang aku bisa. Sekarang jelas, sekali pintu kamar mandi bergerak-gerak, tiba-tiba ada yang mengelus-ngelus kepalaku dari belakang. Diikuti suara isak tangis perempuan tepat di belakangku. Kali ini aku bisa merasakan ada seseorang yang ikut tidur di belakangku sambil mengelus-ngelus kepalaku dan menangis. Wangi apa ini? Seperti wangi melati, wanginya Indri. Indri, apakah kamu itu? Perempuan itu tidak menjawab seakan-akan mengiyakannya. Aku merasa semakin takut karena tadi telah mengusirnya. Jangan ganggu saya, ucapku. Ini tempat saya, katanya. Iya, maaf, saya akan pindah, ucapku. Aku pun histeris, tetapi tetap menutup mataku. Listrik pun sudah menyala lagi. Aku lemas tak berdaya dengan perasaanku masih diliputi ketakutan. Pagi ini aku cepat-cepat berkemas dan berpamitan pada ibu kos. Teman-teman kos bertanya mengapa aku terburu-buru pindah kos. Namun aku tidak berminat untuk bercerita. Aku merasa harus bertanya kepada ibu kos tentang kamar yang kutempati itu. Benar saja, kamar itu sudah kosong sejak setahun yang lalu. Informasi itu sudah cukup, aku tidak ingin tahu apa-apa lagi. Aku akhirnya menyimpulkan kita tidak akan tahu kapan kita akan bertemu makhluk-makhluk itu. Hanya doa yang dapat menguatkan iman dalam hati.